Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Yang mau kita bahas hari ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Mengapa mesti konsumen itu dilindungi, kemudian siapa yang melindungi konsumen itu, dan bagaimana cara implementasi dari perlindungan konsumen itu secara hukum. Ya. Nah, yang sebelum kita masuk ke situ, kita juga akan membahas dulu tahapan transaksi dalam perlindungan konsumen, yaitu yang pertama adalah tahap transaksi konsumen. Jadi sebelum transaksi, konsumen itu biasanya pada tahap ini dia akan mempertimbangkan berapa banyak uang yang dia punya untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Nah, kemudian di tahap transaksi konsumen, tahap ini juga sudah ada kesepakatan khusus, sudah ada kecocokan terhadap barang atau jasa, sehingga konsumen telah membayar ya sejumlah uang untuk kemudian mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian di tahap purna transaksi juga, tahap ini merupakan tahapan pemakaian, bahwa barang apa yang sudah dipakai, barang apa yang sudah dibeli pada tahap transaksi, itulah yang kemudian dimanfaatkan. Nah, di dalam konteks ketiga tahap inilah kemudian konsumen juga harus kemudian dilindungi. Ya. Nah, asumsi para pelaku usaha yang berlangsung selama ini menyatakan konsumen berhati-hatilah, ya, KPET MTOR. Asumsi ini diubah oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi caveat venditor. Artinya para pelaku usaha dibebani untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. Jadi jika pelaku usaha itu jujur dan bertanggung jawab, maka tidak serta-merta mempengaruhi produknya atau jasanya kemudian menjadi lemah dan kemudian rugi gitu ya. Bukan kemudian kita memperkuat konsumen menjadi kritis itu kemudian akan merugikan pengusaha. Itu kebalikannya. Bahkan kita bicara tentang konsumen itu, konsumen yang berdaya, konsumen yang kritis itu bisa meringankan kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat lain gitu ya. Nah, perlindungan hukum terhadap konsumen itu ya dalam hukum privat paling banyak ditemukan dalam buku 3 ya, KUH Perdata tentang perikatan. Seperti ketentuan tentang hubungan prestasi ya, pasal 1243, perikatan yang lahir karena perjanjian 1313 sampai pasal 1351, dan perikatan yang lahir karena undang-undang pasal 1352 sampai 1369, pertama perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 sampai 1369. Nah, perlindungan konsumen berdasarkan hukum pabrik, khususnya bidang administrasi, lebih banyak memberikan perlindungan yang lebih bersifat preventif ya sebelum terjadi. Nah, yang pertama ya, tuntutan ganti kerugian berdasarkan wan prestasi. Apabila tuntutan didasarkan pada wan prestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wan prestasi. Jadi, namanya ciri khas wan prestasi itu adalah diawali dengan sebuah perjanjian. Jika tidak diawali dengan sebuah perjanjian, maka dia bukan wan prestasi, tapi perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, bentuk-bentuk wan prestasi yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ya. Yang kedua, debitur terlambat dalam memenuhi prestasi, atau kemudian yang ketiga, debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang jadi kesepakatan. Nah, akibat debitur wan prestasi yang pertama adalah mengganti kerugian. Ya. Kemudian jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan perjanjian, ya. Dan kemudian benda yang menjadi objek perikatan sejak terjadinya wan prestasi menjadi tanggung gugat debitur, gitu ya. Nah, untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wan prestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan. Yang pertama adalah pembatalan perjanjian. Ya, karena kalau kemudian dilihat bahwa perjanjiannya tidak menguntungkan atau kemudian pelaksanaan dari perjanjian itu kemudian tidak menguntungkan, maka bisa meminta pembatalan. Terus yang kedua, pemenuhan perjanjian. Yang ketiga, pembayaran ganti kerugian. Yang keempat, pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Yang kelima, pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian. Nah, ini
tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Tuntutan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Ya. Jadi kalau one prestasi itu dia harus diawali dengan perjanjian, kalau kemudian perbuatan melawan hukum itu tidak mesti harus tidak diawali dengan perjanjian terlebih dahulu. Nah, unsur-unsur dalam perbuatan melanggar hukum, ada perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul. Nah, satu perbuatan melanggar hukum, satu melanggar hak orang lain, kedua bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, harusnya wajib untuk berbuat baik, tapi kemudian dia melanggar. Dan ketiga berlawanan dengan kesusilaan yang baik. Terus kemudian berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Nah, berdasarkan jurisprudensi, melanggar kewajiban undang-undang tidak begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, ya, karena memiliki persyaratan tertentu, yaitu satu, dengan pelanggaran ini kepentingan penggugat dilanggar atau diancam. Kemudian kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar. Terus kemudian kepentingan itu termasuk yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Ya. Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap si penggugat, maka mengingat sikap dan perbuatannya sendiri. Yang kelima, tidak ada alasan pembenar bagi pelanggar hukum. Nah, yang kedua, unsur kesalahan. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan, kemudian perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya, terus kemudian dapat dipertanggungjawabkan pula, ya, debitur dalam keadaan yang cacat. Gitu. Nah, teori kesalahan, menurut ajaran risiko, apa yang menggerakkan mereka tidak semata-mata bahwa pembuat secara moral dapat dipersalahkan atau dicela, melainkan akibat sosial dari perbuatan itu, terutama terhadap korban serta kemungkinan adanya korban lain. Rotsbergen juga menyatakan bahwa kita hanya mengenal dasar pelanggaran hukum, yaitu bertentangan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam lalu lintas masyarakat, karena pelanggaran hukum tidak ada bila mana tidak ada norma sikap hati-hati yang dilanggar. Yang kedua, salah dalam pengertian pasal 1365 KUH Perdata adalah sama sekali objektif, bukan pengertian subjektif, yaitu berbuat lain daripada yang diharapkan dari seseorang yang normal. Nah, kata-kata kesalahan dan melanggar hukum dalam pasal 1365 harus diberikan pengertian yang sama. Barang siapa yang tidak bersalah, secara konkret dia juga tidak berbuat melanggar hukum. Ketentuan perlindungan konsumen dalam KUHP terdapat dalam pasal 204-205 tentang ancaman pidana bagi yang mengalihkan barang berbahaya, ya, terhadap jiwa maupun kesehatan kepada konsumen. Juga di dalam pasal 378-395 tentang penipuan, dan pasal 396 sampai 405 tentang perbuatan merugikan kreditur atau orang-orang yang mempunyai hak dan lain-lain. Yang ketiga, kerugian. Menurut Nieuwenhuis, ya, kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan yang salah, ya, yang melanggar norma dari pihak lain. Nah, 4, hubungan sebab akibat. Ada, kita kenal dengan teori condition sine qua non, Ponbury, yang menyatakan bahwa setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya, dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat. Ada juga teori adequate, ya, Poncris, faktor yang menurut kejadian normal adalah adequate, sebanding atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat. Gitu ya. Terus kemudian ada Toerekening naar Redelijk, ini menurut Koster, ya, ajaran pertanggungjawaban berdasarkan kepatutan. Jadi kalau sudah seseorang melakukan perbuatan merugikan orang lain, maka patut, ya, maka layak dia harus mengganti kerugian orang itu. Nah, menurut Koster, sifat dari kejadian yang menjadi dasar pertanggungan gugatan, kemudian ada sifat kerugian, ya,
besar kecilnya kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Terus kemudian beban tidak seimbang yang dapat timbul bagi pihak tergugat dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian atau serta memperhatikan keadaan keuangan dari pihak yang dirugikan. Ini bagi pelanggar hukum ya. Nah, siapa yang melanggar hukum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya apabila kerugian itu berhubungan dengan keadaan selayaknya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pola ini dituangkan dalam pasal 6.19.4 KUH Perdata Biwi Baru Belanda yang menentukan bahwa kerugian hanya dapat dipertimbangkan untuk diganti ialah yang berhubungan dengan sedemikian rupa dengan kejadian dasar pertanggunggugan orang yang bersalah, sehingga kerugian ini sebagai akibat dari kejadian itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan mempertimbangkan juga sifat pertanggungjawaban dan sifat kerugian yang diderita oleh pihak gitu ya. Nah, jadi perlindungan hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara dalam kaitannya. Yang pertama adalah menuntut ganti kerugian melalui karena wan prestasi. Yang kedua menuntut ganti kerugian karena ada pihak yang kemudian melanggar hukum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ke mahasiswa pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.